Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sejarah kelahiran Pancasila dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang terdiri dari Siti Sahara, Rehana Jafira Aryani, Fadila Ika Herliana, Aisyah Salsabila, Vanessa Priscilia. Bangsa kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Yang kedua, pada zaman kolonial. Masuknya Belanda VOC pada tahun 1602, perlawanan rakyat abad ke-17 sampai ke-19 bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat abad ke-20 ditandai munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang kedua, pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. Dan ketiga, munculnya pergerakan nasional Indonesia. Dan keempat, pertumbuhannya organisasi modern. Yang kelima, Sumpah Pemuda. Dan terakhir, penjajahan Jepang pada sidang BPUPKI pertama dan kedua dan pembukaan PPKI. Sementara pada proklamasi 17 Agustus 1945, penataan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dilanjutkan pada Vanessa. Pada Vanessa dipersilahkan. Sejarah perumusan Pancasila. Dalam pembentukan BPUPKI, Jepang memberikan janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut, berdirilah sebuah badan yang bernama BPUPKI atau di bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Shiosakai. Badan ini beranggotakan 60 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan wakil ketuanya yaitu Raden Panji Soroso serta Ichu Bagasa dari kebangsaan Jepang. Sidang pertama BPUPKI di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar Indonesia merdeka. Dalam kesempatan ini, Mohyamin memberikan dan mengusulkan pendapat untuk dasar Indonesia merdeka di tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi, sila pertama yaitu perikebangsaan, sila kedua perikemanusiaan, sila ketiga periketuhanan, sila keempat perakyatan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo di tanggal 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori. Yang pertama, negara individualistik, atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya, dengan mengutamakan kepentingan individu, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J. Lasky. Kemudian teori yang kedua yaitu negara golongan atau class theory, yang diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Kemudian teori yang ketiga yaitu negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri atas semua kepentingan, yang diusulkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Nah, dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara satu untuk semua orang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aisyah Salsabila. Kepada Aisyah Salsabila dipersilahkan.
Mungkin bisa dilanjutkan oleh Raihana dulu, Sarah. Oke, kita akan lanjutkan kepada Rehana. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah usulan dari Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yang mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofisme Groslak atau filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, dan perwakilan, lalu kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yaitu meliputi IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Lalu, tugas dari Panitia 8 ini adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan dari anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada beberapa usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan pendapat ini, maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis. Di antaranya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosojoso, Abdul Kahal Muzakir, Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Nah, Panitia 9 ini bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya, kesepakatan itu disebut sebagai Rancangan Preambul Hukum Dasar Mr. Muhammad Yamin yang mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Baik, kepada Rehana terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Aisyah Salsabila. Kepada Aisyah Salsabila dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi kali ini saya bakal bahas tentang sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Jadi itu menghasilkan yang pertama ada dasar negara yang disepakati yaitu Pancasila seperti di dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik yaitu hasil kesepakatan dari 55 suara dan 64 yang hadir. Yang ketiga ada wilayah Indonesia, disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda dan Timor Timur dan Malaka, 39 suara. Yang keempat dibentuk 3 panitia kecil. Yang pertama ada panitia perancang UUD yang diketuai oleh IR Soekarno. Yang kedua ada panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Jokso Wejoso. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Fadila Ika. Kepada Fadila Ika dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi ini, yaitu pembentukan PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan UUD 45 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta yang berjumlah anggota 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Kemudian proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Jepang menyerah pada sekutu. Yang kedua, golongan pemuda yaitu Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan. Yang ketiga, terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Kemudian ada sidang pertama PPKI, yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sore hari setelah proklamasi datang, sore hari setelah proklamasi datang opsir Jepang ke rumah Bung Hatta menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Yang kedua, sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil-wakil Islam. Akhirnya disepakati untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Yang ketiga, mengesahkan UUD 1945. Yang keempat, menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang kelima, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Sekian dari saya. Moderator, silakan. Terima kasih kepada Fadila Ika. Jadi sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.